Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuniati SPD MSI yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sirit yang saya hormati, dan kepada semua, terutama nih kepada Ibu Indria Listiolini, calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apa. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Untuk acara diseminasi pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara diseminasi budaya positif yang akan diterangkan oleh Bu Indria Listiolini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudi. Kepada Pak Sudi, mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat memenuhi undangan dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-11, Ibu Indria Listiolini yang bertugas di SD Negeri 2 Sirit. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini, saya atas nama kepala sekolah mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi, menyukseskan berjalannya serangkaian acara guru penggerak dari guru penggerak kita, yaitu Bu Indria Listiolini. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, dalam acara ini nanti akan disampaikan yaitu diseminasi perilaku positif yang akan disampaikan oleh Bu Indria Listiolini oleh dari calon guru penggerak yang nantinya ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga sekolah SD Negeri 2 Sirit akan lebih positif dalam menghadapi situasional sekarang ini, menghadapi anak-anak yang begitu cerdas dengan adanya gadget di era digitalisasi ini. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, marilah kita ikuti pemaparan diseminasi penyampaian budaya positif kepada Bu Indria Listiolini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Sirit, Ibu Yuniati SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi berbagai kenikmatan sehingga dapat berada di sini. Kemudian
selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Allahumma amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah serangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman penerapan dan penyebaran pemahaman budaya positif. Nama saya Indria Lestiorini dari SD Negeri 2 Seret. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Banjarnegara. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang konsep inti budaya positif. Ada konsep inti apa saja yang terdapat dalam budaya positif? Ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama adalah paradigma baru pembelajaran. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Selanjutnya ada teori motivasi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, lumayan banyak untuk konsep budaya positif ini. Mari kita ikuti bersama-sama nih Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita sebagai pendidik dalam memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Langsung saja yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang mungkin kata-kata ini sering kita dengar di Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan murid. Kita tahu bahwa murid kita memiliki karakteristik yang unik. Ini betul Bapak Ibu. Jadi setiap individu, setiap murid kita itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita mengusahakan proses pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita, sehingga murid-murid kita dapat mencapai potensinya secara penuh, secara maksimal ya, dan disesuaikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi murid-murid kita itu diharapkan memiliki nilai tersebut, di mana murid kita menghormati agama. Kita tahu bahwa agama di Indonesia adalah beragam, tidak hanya satu agama. Jadi murid mampu menghargai masing-masing agama, kemudian menghargai sesama serta menjaga kejujuran. Ini adalah hal yang sangat penting di era sekarang ini, yaitu menjaga kejujuran. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Dengan memiliki nilai berkebinekaan global, diharapkan kita dapat menghargai perbedaan. Selanjutnya, menyukai belajar bahasa dan budaya lain, karena negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budaya. Kemudian, anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan lintas budaya seperti pameran seni dan sebagainya. Kemudian, gotong royong. Dengan gotong royong diharapkan anak akan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Mungkin dalam pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah melibatkan
sekali. Nah, ini untuk melatih anak memiliki nilai atau kemampuan kerjasama dalam tim, di mana dalam tim itu harus saling membantu dan juga berpartisipasi. Ya, selanjutnya adalah nilai mandiri. Mandiri diharapkan anak itu mampu mengambil tanggung jawab pribadi, mengerjakan tanggung jawabnya sebagai murid berarti harus belajar, harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian mampu mengelola waktu. Jadi kita mengajarkan kepada murid agar mampu mengelola waktu, misalnya membagi waktu. Ada waktu untuk bermain sendiri, waktu untuk belajar sendiri, dan waktu untuk mengaji. Jadi diharapkan murid-murid kita itu mampu mengelola waktu serta berani membuat keputusan sendiri. Itu adalah nilai mandiri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Dengan bernalar kritis, anak-anak akan mempertanyakan informasi. Jadi tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Mereka akan bernalar kritis dalam memecahkan masalah dan juga berpikir reflektif tentang apa yang telah diperbuatnya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Nilai kreatif diharapkan anak itu mampu mengembangkan ide-ide baru, berani bereksperimen untuk menghasilkan karya yang unik. Di sekolah kita juga sudah terdapat beberapa kegiatan yang memfasilitasi anak untuk kreatif di Bapak Ibu, seperti membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Ya, betul sekali. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Semoga kita semua dapat menerapkan, dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini kepada murid-murid kita, sehingga mereka memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi perkembangan zaman, untuk dapat bersaing di masa yang akan datang. Ya. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin, kira-kira itu tentang apa? Kalau disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin itu ya tepat waktu. Tepat waktu, ya, tepat waktu. Berarti tepat waktu itu mematuhi tepat waktu, termasuk aturan. Arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu belajar. Proses belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulianya yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu adalah proses belajar. Nah, disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran murid tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi sebagai guru kita menumbuhkan kesadaran murid untuk seperti tadi tepat waktu, ya. Jadi itu memang berasal dari kesadaran murid, dari diri sendiri murid. Tidak karena murid itu ingin mendapatkan imbalan atau tidak karena takut akan mendapatkan hukuman. Jadi mereka disiplin itu bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman, tapi karena memang kesadaran dari diri sendiri. Nah, sebagai pendidik ya, kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi untuk melakukan kedisiplinan itu berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik agar melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini dijadikan fondasi dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan itu dijadikan fondasi dalam berperilaku. Contohnya yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program PYP. Mohon maaf Bapak Ibu untuk jeda karena sedang azan. Melanjutkan yang tadi terjeda, nilai-nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program. Yang pertama adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan berdasarkan The Seven Essential Virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan terdapat pada peserta didik kita dalam lingkungan di sekolah dan lingkungan sehari-hari. Selanjutnya adalah teori motivasi. Bapak Ibu, jika kita berperilaku, apakah perilaku itu datang dari diri kita sendiri ataukah ada dorongan dari lingkungan? Mungkin kadang-kadang ada dorongan dari lingkungan, betul sekali. Kita mungkin ingin mendapatkan senyuman dari orang lain, atau kita takut mendapatkan hukuman. Nah, itu adalah yang memotivasi kita untuk berperilaku. Menurut Diane Gosen, beliau menyebutkan ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah teori motivasi yang pertama atau yang paling rendah. Seseorang berperilaku motivasinya itu karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman atau ancaman. Misalnya saja seseorang berangkat kerja tepat waktu karena tidak ingin dimarahi oleh atasan. Itu adalah contoh dari motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi seseorang berperilaku itu karena ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan dari orang lain. Contohnya yaitu tadi ada seseorang yang bekerja tepat waktu karena takut terhadap hukuman. Nah, ini di motivasi yang kedua, mungkin seseorang bekerja datang tepat waktu karena ingin menjadi pegawai yang berprestasi, ingin menjadi pegawai teladan. Nah, itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari diri yang menjadikan orang itu lebih baik. Seseorang ingin tepat waktu, berangkat tepat waktu karena memang tanggung jawabnya, karena sudah sepertinya seperti itu agar dapat menjadi teladan bagi yang lain. Ini adalah motivasi yang datang dari diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik atau yang datang dari luar. Sedangkan teori motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus menumbuhkan
motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita agar mereka melakukan sesuatu ya karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena takut ancaman, hukuman, atau bukan juga karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, teori motivasi ini juga berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Murid menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu sebelumnya tidak ada persetujuan antara guru dan murid. Ini datang secara tiba-tiba. Biasanya hukuman itu bersifat fisik, menyakiti. Ini adalah hukuman. Berarti kita tidak boleh memberikan hukuman. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Jika tadi hukuman itu tiba-tiba, jika konsekuensi atau sanksi itu sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya dan sudah disetujui antara guru dan murid. Misalnya terlambat datang ke sekolah, sudah terlambat 10 menit, berarti anak itu konsekuensinya nanti harus teman-temannya sudah istirahat, anak tersebut belum istirahat, misalnya dengan tanya kepada gurunya atau temannya lain materi apa yang sudah tertinggal. Itu adalah konsekuensi. Jika hukuman mungkin terlambat disuruh berdiri di depan kelas, itu adalah hukuman. Jika konsekuensi yaitu tadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dalam proses restitusi ini murid mencari tahu sendiri, menemukan ide sendiri bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman karena bersifat fisik. Iya, betul sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Betul sekali. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, itu hukumannya bersifat fisik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi terdapat kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut memenuhinya mungkin dengan cara yang negatif. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk dapat bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, dan rumah atau tempat tinggal. Sedangkan yang bersifat psikologis pada kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini adalah kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan
diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seorang anak yang memiliki kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya dia akan senang berinteraksi dengan orang lain, senang kepada pelajaran karena belajar dengan guru tersebut. Nah, ini jadi ada rasa diterima oleh orang lain sehingga dia semangat dalam melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Anak-anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya dia ingin menjadi pemimpin, dia ingin memimpin teman-temannya. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa apabila mencapai kegagalan. Ini jika anak memiliki penguasaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, tidak bisa diam, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dia akan mencoba sendiri. Mungkin di kelas Bapak Ibu ada anak yang tidak bisa diam. Nah, sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, ingin memenuhi kebebasan. Jadi anak mungkin akan jalan-jalan. Nah, jika seperti demikian, mungkin Bapak Ibu dapat merencanakan pembelajaran yang membuat anak misalnya pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran di kelas dengan diskusi, kemudian anak berjalan dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Ini untuk mendukung kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Siapa sih yang nggak pengen senang? Ya nggak, Bapak Ibu? Nggih, semua orang pasti ingin kebutuhan dasar ini terpenuhi. Anak-anak akan bermain, tertawa untuk mencari kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi jika melakukan sesuatu yang disenangi. Jadi pembelajaran yang dilakukan dapat kita rancang sesuai dengan minat anak. Jika anak senang, maka anak akan berkonsentrasi tinggi sehingga dalam penyampaian pembelajaran mudah dipahami. Selanjutnya terdapat analisis kasus. Ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dia adalah Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi Doni, Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia apa? Belum makan, ya belum makan, lapar sehingga meminta bekal temannya. Mungkin ada kebutuhan dasar apa lagi selain selain bertahan hidup? Kebebasan juga. Kebebasan mungkin karena apa, Bu? Kalau kebebasan mungkin kan anak itu apa sih? Ya bebas lah. Oh, ingin bebas ya. Nah, mari kita analisis kasus ini. Mungkin bertahan hidup karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, jadi terpaksa
bisa juga karena penguasaan. Mungkin si Doni ini adalah berkuasa, dia merasa hebat dengan temannya jika dia meminta bekal. Nah, jadi dia meminta bekal kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya memberikan. Nah, dia menjadi merasa hebat. Ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Mungkin juga jika Doni itu bosan dengan bekal yang biasa dibawakan oleh orang tuanya, jadi pengen kebebasan, pengen mencicipi bekal dari teman-temannya yang bermacam-macam seperti itu. Kemudian ada juga kemungkinan karena hanya iseng, dia karena sudah menjadi temannya meminta bekal kepada temannya, dia akan senang karena temannya akan nangis atau bagaimana. Mungkin itu ada rasa kesenangan tersendiri pada diri si Doni. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan kebutuhan dasar manusia apa pada diri murid-murid kita, sehingga murid kita melakukan suatu tindakan yang negatif. Nah, selanjutnya tentang konsep disiplin budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing, ya, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan keyakinan kelas, guru berperan dalam membuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat hanya guru saja, tetapi oleh guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi kelas, mematuhi keyakinan kelasnya, karena mereka bertanggung jawab itu telah dibuat sendiri, berarti harus dipatuhi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Memiliki tujuan bersama. Memiliki tujuan bersama, ya. Dengan keyakinan ini, seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau yakin kan berarti dari dalam diri sendiri, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Mungkin kalau peraturan kan ada jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh ada kata jangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu contohnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas seharusnya jangan terlalu banyak, ada 20 atau berapa, jangan. Mungkin 5 atau 6 saja agar mudah diingat, dihafalkan, dan juga diterapkan. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang sudah pasti. Jadi keyakinan kelas itu harus dapat diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya, ya. Jadi tidak hanya guru yang membuat, tapi semua warga kelas itu aktif dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang telah dibuat juga harus ditinjau ulang apakah masih sesuai, apakah masih relevan atau tidak sepanjang perjalanan tahun pelajaran. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu
ya, jadi bisa dengan lisan atau disuruh untuk menulis dalam kertas seperti itu. Jadi semua murid itu menentukan peraturan apa ya yang harus saya lakukan, kemudian apa yang harus saya lakukan, apa saja, dan selanjutnya yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis agar semua dapat melihat. Setelah anak-anak menyampaikan pendapatnya tentang peraturan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas, guru mencatatnya di papan tulis agar semua murid dapat melihat. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan membuang sampah sembarangan, yaitu diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini contohnya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya itu adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan berlari tapi berjalanlah, seperti itu. Itu adalah contoh mengubah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Pernyataan yang masih berupa aturan ditentukan nilai kebajikan yang akan dituju. Contohnya tadi jangan berlari-lari di kelas. Nilai yang akan dituju kira-kira apa? Sesuai dengan nilai yang sudah saya contohkan tadi, ada nilai yang profil pelajaran Pancasila dan lain-lain. Jangan berlari-lari di kelas atau berjalanlah di dalam kelas. Berarti agar murid disiplin, terus di kelas menjadi tertib, betul. Jadi kita menuliskan nilai yang akan dituju. Misalnya jangan bertengkar. Berarti jangan bertengkar kan artinya nilai kebajikan yang akan dituju yaitu saling menghargai ya. Kemudian jika anak menuliskan jangan menangis, berarti di dalam kelas kita harus selalu happy, selalu bahagia. Nah ya, jadi keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Kemudian bukan aturan tapi nilai-nilai kebajikan yang akan dituju seperti saling menghargai, selalu bahagia, saling menghormati, disiplin dan sebagainya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, kemudian ditempel di dinding kelas. Jadi setelah jadi pembentukan keyakinan kelasnya itu semua warga kelas termasuk guru itu menandatangani keyakinan kelas tersebut dan juga ditempel pada dinding kelas agar anak melihat, kemudian juga menerapkannya dalam kelas dan dalam sekolah. Nah, konsep inti budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diana Gosser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebagai penghukum, jika posisi guru berada pada posisi penghukum, itu biasanya dengan nada yang keras. Nah, dengan seperti ini kira-kira anak menjadi apa? Takut, ya betul sekali. Kemudian membuat merasa bersalah. Jika tadi pada posisi penghukum guru menggunakan kata-kata yang keras, menyakiti, kalau sebagai membuat merasa bersalah itu kata-katanya lebih halus. Tapi ini membuat anak menjadi merasa bersalah dan tidak percaya diri. Kemudian teman, sebagai teman. Jadi posisi guru itu sebagai teman, akrab dengan teman. Tapi apakah posisi sebagai teman
dapat memunculkan sikap positif pada murid? Bisa iya, bisa tidak. Mungkin akan lebih akrab, tapi di sisi lain juga mungkin akan memanfaatkan guru tersebut. Selanjutnya sebagai pemantau ini guru melakukan analisis terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh murid dengan menanyakan mengapa kamu melakukan hal tersebut, kemudian sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah manajer. Sebaiknya guru memposisikan diri sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan yang telah diperbuat dan mendorong murid menemukan solusi atas permasalahannya. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Kasusnya yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum dengan suara yang tinggi, guru ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dengan demikian anak akan merasa takut ya. Selanjutnya yaitu kasus yang sama, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan ada suara yang memelas atau halus sedih. Nah, dengan kalimatnya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa mengulanginya lagi? Nah, itu lebih halus tapi membuat anak merasa bersalah, merasa jadi tidak percaya diri. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ini dengan nada yang ramah, akrab, kemudian dengan mata dan biasanya dengan senyum-senyum seorang guru dalam posisi teman. Seperti ini contoh kalimatnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Juga sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, ini nanti yang akan menjadikan anak itu bergantung kepada guru tersebut. Ya. Positifnya mungkin anak menjadi akrab dengan guru, tapi ada juga sisi negatifnya. Selanjutnya yaitu dengan posisi pemantau. Suaranya datar biasa saja, kalau tubuhnya yang formal. Biasanya guru memanggil anak tersebut. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak? Nah itu dengan percakapan suaranya datar, menanyakan alasan terlambatnya, kemudian konsekuensi apa yang harus dilakukan karena dia terlambat. Itu sebagai pemantau. Nah, yang ketiga yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat ke murid. Contoh percakapannya yaitu sebagai berikut. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Adi, tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi dalam posisi manajer ini guru menanyakan keyakinannya, aturannya, kemudian konsekuensinya apa, dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri. Ini adalah contoh posisi kontrol. Sebagai guru, kita sebaiknya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid kita, yaitu dengan menanyakan mengapa alasannya, kemudian konsekuensinya, dan apa yang akan dilakukan terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Sampai di konsep inti yang terakhir ya Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ini berkaitan sekali dengan konsep inti yang sebelumnya, yaitu posisi sebagai manajer.
Sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita membuat anak positif walaupun dia telah melakukan kesalahan. Guru dapat berkata contohnya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah adalah manusiawi, namun kita harus belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita menetralkan anak agar yang tadinya merasa gagal telah berbuat salah untuk menjadi positif kembali. Pada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Kegiatan ini membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata dalam validasi tindakan, menanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan ya melakukan itu. Apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Terus bisa juga dengan mengatakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini pada validasi tindakan. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dalam segitiga restitusi yang ketiga ini, guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, apakah melanggar atau tidak dan bagaimana solusinya. Berikut terdapat contoh kegiatan segitiga restitusi. Seorang siswa kelas 4 SD bernama Yuna. Dia ketahuan menyontek saat ulangan. Guru kelas mengetahui hal ini dan ingin melakukan percakapan dengan Yuna untuk melakukan restitusi. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi. Silakan dicermati Bapak Ibu. Aku tahu kamu adalah anak yang cerdas. Yuna, aku tahu kamu adalah anak yang cerdas. Kamu biasanya selalu berusaha keras dalam belajar. Kamu juga sering mendapatkan nilai yang bagus berdasarkan usaha sendiri kan? Iya, Bu. Yuna tahu tidak mengapa Ibu panggil Yuna ke sini? Karena Bapak yang memandat, Bu. Iya. Melakukan kesalahan adalah manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah.
Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dalam video tadi terdapat 3 tahapan yang telah dilakukan guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan yang telah kita buat itu untuk menjadikan murid menjadi positif. Kemudian langkah atau tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan alasan apa yang membuat Yuna menjadi menyontek. Nah, Yuna takut mendapatkan nilai yang jelek karena ada soal yang susah. Itu adalah alasan melakukan menyontek. Kemudian guru menanyakan apakah menyontek itu adalah hal yang benar, bukan. Menyontek adalah hal yang salah. Jadi itu adalah validasi tindakan yang salah dengan guru menanyakan alasannya dan menanyakan apakah perbuatan itu benar atau salah. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru mengaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi kegiatan itu atau perlakuan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, murid menjawab tidak, yaitu keyakinan kelas yang dilanggar adalah selalu bersikap positif, dan guru menanyakan seharusnya apa yang kamu lakukan, kemudian apa yang kamu lakukan sekarang setelah mengakui kesalahan. Jadi anak menjadi berpikir bagaimana solusi terhadap permasalahannya, terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan untuk menjadi pribadi atau diri yang lebih baik. Yaitu Yumna tadi menyampaikan akan belajar lebih giat agar tidak perlu khawatir dalam mengerjakan soal ulangan, dan guru juga akan membantu dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada murid. Itu adalah proses segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini, namun belum tahu ini namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin pada permasalahan juga tidak selalu menggunakan segitiga restitusi, mungkin hanya beberapa tahapan saja. Ini adalah konsep inti yang terakhir dari budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya di sekolah kita. Selanjutnya saya akan membagikan aksi nyata yang telah saya lakukan bersama kelas 4, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya tempuh yaitu diawali dengan curah pendapat dari semua anggota kelas tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian menuliskannya pada papan tulis agar semua warga kelas dapat melihat. Setelah itu peraturan yang masih berupa kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Ini adalah dokumentasi selama pembentukan keyakinan kelas di kelas 4. Yang pertama, anak menuliskan pada kertas post-it tentang peraturan-peraturan apa yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah itu menempelkannya di papan tulis. Kemudian guru menuliskan aturan-aturan yang telah anak buat, sehingga anak semuanya membaca peraturan-peraturan apa yang telah dibuatnya dan dibuat oleh temannya. Langkah yang selanjutnya yaitu mengubah menjadi kalimat positif, seperti ada yang menuliskan tidak boleh bertengkar saat di kelas, diubah menjadi saling menghargai antar teman. Kemudian tidak boleh menangis saat pelajaran, diubah menjadi selalu bahagia di dalam kelas. Itu adalah contoh merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Langkah yang selanjutnya yaitu meninjau ulang curah pendapat, mencari nilai kebajikan dari aturan yang akan dituju, dan setelah keyakinan kelas dibuat, disepakati, selanjutnya adalah menandatangani keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas di dinding. Ini adalah dokumentasinya saat guru sedang meninjau ulang keyakinan yang telah dibuat. Maaf.
keyakinan kelasnya di dinding. Dan juga menandatangani keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya yaitu ada 6: saling menghargai, semangat belajar, selalu bersikap positif, selalu bahagia, saling membantu, dan tanggung jawab terhadap tugas. Ini adalah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh murid-murid kelas 4. Nah, ini sudah ditempel, sudah ditandatangani oleh semua warga kelas 4. Guru juga ikut menandatangani keyakinan kelas tersebut. Diharapkan dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh murid ikut terlibat aktif, mereka akan tanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Berikutnya ini adalah respon murid terhadap pembentukan keyakinan kelas. Ya, respon dari murid adalah mereka senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama dan akan disiplin menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, dalam melakukan penerapan aksi nyata ini, saya melakukan refleksi selama penerapan keyakinan kelas. Saya secara aktif mengaitkan keyakinan ini dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya saat ada konflik kecil, saya mengarahkan murid untuk kembali pada keyakinan kelas dan mengevaluasi apakah tindakan mereka sesuai dengan keyakinan tersebut. Jadi saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas, saya terus mengingatkan, ayo coba sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak. Nah, hal ini agar anak selalu ingat dan menjalankan keyakinannya. Saya juga memberikan apresiasi kepada murid yang menunjukkan perilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian tantangan terbesar saya adalah menjaga agar keyakinan kelas ini tetap relevan dan diingat oleh murid. Kadang-kadang dalam dinamika sehari-hari, fokus pada keyakinan kelas dapat tergeser oleh tuntutan akademis dan aktivitas lainnya. Kemudian rencana perbaikan dari implementasi budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu saya menyadari pentingnya terus-menerus mengingatkan dan mengaitkan keyakinan kelas dengan situasi nyata yang dihadapi murid-murid. Jadi harus selalu mengaitkan dan mengingatkan kepada murid. Kemudian saya berencana untuk lebih sering melakukan kegiatan refleksi bersama murid, melibatkan murid dalam kegiatan refleksi untuk meninjau kembali keyakinan kelas dan bagaimana mereka menerapkannya. Selain itu, saya akan mencoba untuk lebih kreatif dalam memperkuat keyakinan ini melalui cerita, role play, atau kegiatan lain yang melibatkan murid secara aktif. Demikian pemaparan penyebaran materi tentang disiplin positif dan aksi nyata penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya dari Bapak Ibu, adakah yang ingin berpendapat tentang sesi berbagi ini? Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih dari paparan materi tersebut dari Bu Indria Setiawini. Banyak sekali pembelajaran untuk kami ketika kami menghadapi masalah-masalah di kelas yang mungkin notabene berbeda Bu, karena kami pegang kelas 1. Untuk segitiga restitusi itu mungkin bisa dilaksanakan mungkin hanya 2 tahapan, tidak maksimal 3 tahapan.
Karena untuk pengetahuan dan penalaran kelas bawah beda dengan kelas tinggi gitu. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas juga kami mungkin masih maksimal dari guru dan hanya memberikan pengertian bahwasanya hal-hal yang patut dilaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Dan terima kasih sekali pemaparan hari ini, begitu banyak pelajaran untuk kami dan insya Allah ilmu yang diberikan oleh Bu Indri sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kaum pendidik, dan mudah-mudahan bisa diterapkan untuk tindak yang berkelanjutan. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Setiawati. Ya memang untuk kelas rendah itu memang memerlukan pendampingan yang lebih luar biasa sekali. Bu Ati telah menerapkan segitiga restitusi juga dan telah membentuk keyakinan kelas di kelas 1. Semoga kedepannya kita semua dapat lebih baik untuk kemajuan peserta didik kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua yang membersamai saya dalam kegiatan ini. Kemudian mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat yang menyinggung Bapak Ibu, perkataan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Sekian diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Indria Listiawati yang sudah memaparkan materi budaya positif, diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Sirip. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Indria Listiawati ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif ini di SD Negeri 2 Sirip. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif dengan menghafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah anak yang cerdas. Kamu biasanya selalu berusaha keras dalam belajar. Kamu juga sering mendapatkan nilai yang bagus berdasarkan usahamu sendiri kan? Iya, Bu. Yumna tahu tidak mengapa ibu panggil Yumna ke sini? Karena tadi saya menyontek, Bu. Iya, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita perbuat? Kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Mengapa Yumna tadi melakukan hal tersebut? Aku takut dapat nilai jelek, Bu. Soalnya ada beberapa soal yang aku nggak ngerti. Ya, ibu mengerti. Kamu khawatir mendapatkan nilai yang jelek. Namun, apakah dengan mencontek itu adalah hal yang benar dalam menyelesaikan masalah? Tidak, Bu. Ya, menyontek adalah hal yang salah. Dengan mencontek, kamu menjadi tidak percaya diri. Sekarang coba kita pikirkan, mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Selalu bersikap positif, Bu. Baik, selalu bersikap positif. Apakah selalu bersikap positif itu penting? Penting, Bu. Baik, jika penting, apa yang seharusnya kamu lakukan tadi saat tidak dapat mengerjakan soal ulangan? Aku seharusnya bertanya pada ibu atau belajar lebih giat sebelum ulangan. Itu ide yang sangat bagus. Dapatkah Yumna melakukan hal ini di lain waktu? Iya, Bu. Aku akan belajar lebih keras dan bertanya kalau ada yang tidak aku mengerti. Ibu senang mendengarnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui kesalahan ini? Aku akan jujur dan mengakui bahwa aku menyontek dan aku siap menerima konsekuensinya. Ya, itu keputusan yang sangat bijak. Dan ibu akan membantu kamu untuk lebih memahami pelajaran sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi akan mendapatkan nilai yang jelek. Keyakinan kelas kita ya ada berapa? Yang kita buat bersama ada 6. Yang pertama ya, kita harus saling menghargai. Yang kedua semangat belajar. Kemudian yang ketiga selalu bersikap positif. Kemudian selalu bahagia. Yang kelima oke. Yang keenam tanggung jawab terhadap tugas. Sepakat ya, ini adalah keyakinan kelas kita yang harus kita lakukan. Ya, kita harus sesuai dengan keyakinan kelas. Setuju? Selanjutnya ayo Rama. Ya silakan Rama, langsung saja. Oke. Ya, lanjut. Ya. Oke, ya. Naira, menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Oke. Tiga-tiga Gak apa-apa. Di itu aja. Di dia kosong, gak apa-apa dia kosong. Ya, aku di bawah. gak apa-apa ya, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Azifah Mawadah. Saya merasa senang telah membuat keyakinan kelas bersama. Saya akan disiplin dan menjalankan keyakinan